Sabat. Apa kabar family? Baik dan luar biasa ya. Nama Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada, kadang saya panggil Bapak, kadang panggil Om. Kayak pantasnya sih Bapak ya, karena belum kelihatan Om banget gitu. Pak Purwa, terima kasih Pak Gem. Juga untuk Ibu dan tim pengurus yang ada, kesempatan luar biasa ini, dan pada Sabat ini kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah saat ini mempunyai sesuatu yang bisa kita tahu, kelebihan yang luar biasa yang gak bisa dimiliki siapapun. Ya, iya, keselamatan kekal. Lagunya kan gitu. Ku jalan kebenaran dan jalan kehidupan gitu ya. Itu kita mau belajar. Siapa sih beliau sampai bisa bilang bahwa aku jalan kebenaran dan hidup. Itu kan ya. Mari kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Ya. Ini udah saya siapkan. Ya, mari kita baca sama-sama boleh, biar iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita ucapkan, jangan dalam hati, kita ucapkan dan bisa dengar. Boleh ya Bapak Ibu ya? Mari kita baca sama-sama rumah Bapak. 3, 2, 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Family yang luar biasa. Ayat ini, pasal Yohanes 14, itu diawali dengan kata, janganlah gelisah hatimu. Kenapa Tuhan Yesus dimulai dengan kata jangan gelisah? Karena secara manusia seringkali kita gelisah, betul gak? Kita banyak bingungnya. Saya juga sama. Kadang gak ngerti jalan yang harus dilalui, apakah keputusan saya ini benar atau tidak. Kadang gak ngerti. Bahkan gelisah karena apalagi udah akhir tahun biasanya, terus ada prediksi di tahun 2025. Ya dari saya tahun 2023, 2024, memasuki tahun 2000 aja udah banyak cerita. Wih gelap, semua IT akan berantakan dan sebagainya gitu ya. Gelisah pasti. Tapi udah berapa tahun ini? Udah 25 tahun ya dari 2000 ya. Sekarang udah 2025 bukan? Toh semuanya masih dalam peliharaan Tuhan, betul gak? Iya, masih aman-aman aja kan? Masih bisa makan? Masih. Ya gak usah lihat makan apa, pokoknya masih makan lah ya. Nah makanya Tuhan Yesus berkata, jangan gelisah hatimu. Percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Amin. Jadi kalau kita yakin ya jangan gelisah ya. Ya kita lihat lagi. Baik, kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara family. Keselamatan ditawarkan agama ya, menekankan kepada tindakan atau perbuatan baik. Betul gak? Banyak agama ngajarin, ya termasuk juga Kristen, tapi ada spesialnya. Agama-agama ngajarin tentang perbuatan baik. Benar, itu gak salah. Ya, gak ada satu agama pun ngajarin ayo jadi orang jahat, gak ada. Semua agama pasti berfokus kepada kebaikan, kepada kasih, betul gak? Kepada kebaikan. Dan manusia yang penuh dosa ini itu berusaha dengan segala kebaikannya untuk meraih Tuhan Allah yang Maha Suci. Terus di 1 Korintus 13, kalaupun kamu membiarkan dirimu untuk ya mungkin dibakar atau apa tapi tanpa kasih. Jadi berusaha untuk kita mau coba, pokoknya kita berusaha nih menukar keselamatan dengan kebaikan. Pokoknya kita pasti selamat nantinya gitu loh. Dan usaha semua dilakukan. Tapi ingat family, bahwa manusia penuh dosa. Enggak bisa. Firman Tuhan berkata kebaikanmu bagai kain kotor di mata Tuhan. Bapak Ibu tahu topo ya, kalau orang Betawi bilangnya topo. Lap yang buat ngebersihin oli loh. Yang kalau emak-emak biasanya dapur kotor-kotor hitam-hitam. Seperti itu. Kebaikan kita di mata Tuhan itu seperti lap kotor. Padahal kita udah berusaha loh baik.
Dan Tuhan tahu manusia ini berusaha untuk meraih keselamatan. Keselamatan kekal nggak bisa. Karena dasarnya manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Perlu ada sesuatu yang terjadi. Kita lihat di sini. Tetapi Injil Kristus menekankan tentang anugerah atau kasih karunia yang kekal. Family, dari bawah ke atas gak bisa. Kita nih di bawah dan berusaha menuju ke maha tinggi gak bisa. Jalan satu-satunya apa? Dari atas turun ke bawah, betul gak? Iya, dari atas turun ke bawah. Kita gak bisa meraih karena tadi firman Tuhan kita berusaha gak bisa. Bahkan firman Tuhan udah declare bahwa kebaikanmu bagaikan kotor, kayak lap kotor. Dan apa yang harus dibuat? Allah Bapa juga, aduh kayak sedih banget. Dan manusia ini gak bisa selamat ini urusannya kayak begini. Karena terlalu suci. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita hidup dalam kasih karunia saat ini. Kalau zaman dulu, aduh mau masuk aja imam harus masuk rumah kudus diikat kakinya. Dengan kelincingan. Kalau udah gak bunyi lagi mati dia. Ditarik, nggak boleh, meninggal masuk mati atu-atu. Jadi begitu kudusnya Tuhan. Dan Tuhan tahu ini nggak mudah buat manusia, betul nggak? Sangat tidak mudah. Maka Dia kirimkan anak yang tunggal yang bernama Yesus Kristus. Jadi manusia. Dulu waktu saya sekolah, sering kali bilang, bapaknya Tuhannya punya anak gitu. Sering kayak gitu-gitu tuh karena saya dari sekolah negeri ya. Itu hidup udah Chinese ya kan. Mata segaris. Gaulnya sama sekolah negeri ya kan ya. Nama saya dulu Pui Kimlan lagi. Aduh udah namanya pakai seh lagi. Udah ngaco-ngaco deh. Ya akhirnya saya tumbuh dengan tidak percaya diri. Dan itu gak mudah. Tapi saya tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Beberapa teman saya gak tahan gitu. Tetapi saya tahu Tuhan kuatkan saya. Dan Tuhan bilang, ini kayaknya kita yang harus jadi manusia. Untuk menyelamatkan manusia. Jadi family, Bapak Ibu Saudara, pada waktu engkau lapar, Tuhan Yesus pernah jadi manusia. Pernah lapar gak dia? Lapar. Tuhan Yesus pernah jadi manusia. Sakit hati gak? Pernah dihianati gak? Pernah, bedanya dia gak sakit hati, kita sakit hati. Ya. Pada waktu Petrus bilang begini, wih pokoknya nanti saya akan membela Tuhan. Begitu mau ditangkap Tuhan Yesus dipotong kupingnya kan. Petrus kan tempel lagi sama Tuhan, itu gak terbalik ya, ditempel beneran. Tapi pada waktu Yesus dianiaya, Petrus nyangkal gak? Berapa kali? 3 kali ya kan. Dan kemudian ayam berkokok. Masalahnya ayam berkokok 3 kali gitu ya, salah. Petrus yang nyangkal 3 kali, ayam berkokok mau berapa kali pokoknya ayam berkokok gitu ya. Nah saat itu Petrus kaget. Aduh, Yesus ngelihat aja dari salib. Bapak Ibu Saudara, Yesus pernah seperti itu. Yesus pernah ditinggalkan. Ditinggalkan pada waktu dia masuk ke dalam malam di Taman Getsemani. Dia menangis bukan karena dia mau mati, takut mati, enggak. Dia tahu kok dia akan menebus dosa manusia. Dia takut kehilangan, terputus hubungan dengan Bapa. Yesus yang luar biasa itu. Jadi Yesus bilang begini, dalam rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Suatu hari saya akan bilang begini, mungkin ke Koko Brian. Kok saya minta tolong kok, ini puji Tuhan ini saya punya rumah sih ya, ini andai gitu. Kontrakan saya habis kok. Oh tenang Bu Yulia, saya ada rumah kosong. Apartemen kalau enggak, Bu Yuli mau tinggal pilih yang mana aja. Yang ngomong Kobrai, saya percaya enggak? Percaya apa enggak? Percaya. Atau Om Purwa dia yang ngomong. Ya Om Purwa yang ngomong pasti percayalah. Kobrai gitu kan. Yang ngomong dia tenang Bu Yuli. Bu Yuli nanti mau tinggal di apartemen mana? Mau rumah yang mana? Mau deket-deket Cendana juga saya punya. Gitu. Saya enggak bilang gini. Beneran gak sih dia bohong ya? Gitu. Maaf ya Nenat, nih contoh doang nih mana Nenat minta maaf. Iya kalau Nenat yang ngomong, saya agak kagok. Saya kurang percaya. Yang bener aja nun Nenat. Gitu ya kan. Ya kan gak apa-apa ya, ini bukan pembulian. Maksud saya begini. Yesus itu bicara bahwa dalam rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yang ngomong Yesus loh. Kalau yang ngomong Petrus, jujur aja saya sih gak yakin juga.
Tetapi ini yang bicara adalah Yesus. Dalam rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Yesus gak mungkin bohong. Dan Yesus adalah pribadi yang luar biasa. Siapa Tuhan yang bisa bilang seperti dia? Dalam rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi kalau di sini yang masih ngontrak tenang. Nanti di surga rumahnya tetap permanen. Ya, nggak ada sewa atau PBB harus bayar sekian, nggak ada. Aman aja pokoknya. Amin. Yang pasti adalah Yesus. Keselamatan di dalam Kristus. Yesus berkata, akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada satupun ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Yuk kita belajar, next. Lanjutnya. Kenapa keselamatan dalam Kristus? Keselamatan di dalam Kristus itu pasti. Karena apa? Karena yang pertama, jelas tujuan akhirnya rumah Bapa. Ayat 1-3 tadi bilang. Keselamatan. Jadi kita ada tujuan. Kayak tadi saya berangkat ke sini, saya ada tujuan, saya tinggalin tuh. Saya bilang sama karyawan di asinan Bang Adel, bentar ya. Saya mau pelayanan dulu. Ada tujuan kemana? Ke sini. Ke Purwadika ini, betul nggak? Atau karyawan saya bilang nanti staff saya bilang begini, mau kemana? Mama Yuli manggilnya kan mama nih. Mau kemana mah? Nggak tahu ya mau kemana ya. Mau pergi aja. Wah sakit nih kayaknya nih. Hari pertama puasa agak pusing nih gitu kan. Enggak, saya tahu tujuan saya ke sini. Saya pasang map, saya tulis office 9. Saya nggak mungkin tulis, tadi saya agak jet lag karena saya juga ada pelayanan hari Selasa di Sibis. Saya ketika Sibis, saya bingung kok ke Sibis ya. Saya kaget, oh kan bukan ke Sibis, ini kan ke hari ini ke Office 9. Nah tujuannya jelas, betul nggak Bapak Ibu Saudara? Nah waktu Yesus bilang tujuannya jelas rumah Bapak. Ya, jadi keselamatan dalam Kristus itu pasti. Coba ikut saya, keselamatan dalam Kristus pasti. Enggak ada mudah-mudahan. Kecuali hidupmu asal-asalan di dunia ini. Pasti saya masuk surga. Situ kenal orang dalam. Enggak, itu tema yang lain. Tetapi kita pastikan bahwa Yesus berkata, akulah jalan keselamatan dan hidup. Siapa yang bisa bilang kayak gitu? Suatu hari saya sekolah kuliah di SCTBI. Saya bilang sama Om Eras, Om, bayarin saya dong Om. Ya oke. Kamu baik, kenapa saya minta beasiswa? Kalau saya gak dibayarin, saya gak suka teologi ya. Saya pasti gak benar kuliahnya. Nah, tapi saya yakin gitu. Ya saya bayarin. Dan dia bayarin. Pada waktu ini anak saya yang ganteng ini, ya kan, Ezra. Itu habis dari Quick Yanggi bingung nih, tambah sertifikasi. Ngobrol sama Pak Purwa, masuk digital marketing ya. Bayar berapa? Segini. Saya agak deg-degan dan senyum gitu ya. Oke gitu. Terus kemudian, ya pokoknya lulus aja dulu anaknya. Aduh saya bilang sama Ezra, lulus Zra, buktiin Zra. Om Purwo udah bilang Zra, pokoknya kamu lulus dulu gitu. Dan saya gak gini, yakin Om, yakin Pak Purwo, coba bikin MOU Pak, bahwa Bapak akan menyekolahkan Ezra gratis atau beasiswain. Enggak, saya gak pakai itu, karena saya percaya apa yang dibilang Pak Purwo itu pasti benar. Iya kan? Ya benar, buktinya anak saya udah selesai sekolahnya. Gitu. Dan Yesus bilang tujuannya kenapa Yesus pasti keselamatan dan hidup adalah ke rumah Bapa. Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat. Jadi gak usah takut, manusia banyak Bu nanti surga kesempitan. Enggak, banyak tempatnya. Ya, saudara mama kita, orang tua kita yang udah pada pulang, udah jadi rumahnya, kita yang belum jadi. Pasti gak masuk surga? Halo, pasti gak masuk surga? Pasti. Pastinya kok cuma sedikit, yakin? Pasti enggak? Pasti. Karena Yesus sudah bilang, kalau yang bilang saya mah enggak bingung lah ya, ini kan Yesus yang ngomong. Kita lihat yuk. Rumah adalah tempat persekutuan suami istri, orang tua, anak, betul enggak? Itu rumah, bangunan. Ya apalagi kalau udah hak milik. Kagak ada dia yang berani, wah ini rumah saya, pergi. Wah bisa tangkap satpam dia ngaku-ngaku rumahnya, betul enggak? Udah ada legalnya. Nah kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 1-2, lihat di sini. Ini kemah. Pernah kemah? Family pernah berkemah di Curug atau di mana gitu? Ada karena kan modelnya glamping ya. Kayak begini kan. Terus sekarang ada di sini rumah ini dibongkar nggak? Bongkar ya kali. Rumah kita di BSD. Kita glamping nih. Kemana sih yang bagus gitulah. Di Bogor gitu, kita glamping di situ, terus seminggu, paling lama gak mungkin lah ya 3 hari, kita pulang, dibongkar gak? Kita bawa pulang gak nih? Bongkar. Atau bilang sama petugasnya, Pak ini punya saya ya Pak, ini tanah saya Pak.
Ini kemah saya Pak, kapan-kapan saya balik harus masih ada loh Pak. Ih itu siapa? Paham ya family? Nah 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 2 berkata begini. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman, katakan ini kemah. Jadi kita di dunia ini itu berkemah. Kita kemah di bumi ini dibongkar. Paulus berkata di jemaat Korintus, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kami di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan apa? Suatu tempat kediaman di surga. Tuhan bilang apa tadi? Rumah. Bapak beda rumah sama kemah jelas ya? Jelas kan? Ini rumah, ini kemah. Ya rumahnya legal, di surga pasti. Nggak ada bongkar-bongkaran. Ini kemah. Kemah ini sementara. Nah kita di dunia ini, di sini di kemah. Suatu tempat kediaman yang kekal nanti di surga. Yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita ada di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman di surga di atas kediaman kita yang sekarang ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan betah di dunia. Minta panjang umur boleh, saya juga minta panjang umur. Tetapi ingat di satu titik, saya selalu bilang ada di sini umur 200, mau 200 tahun mau, saya doakan gak apa-apa. Ya kan soal Tuhan kasih apa enggak urusan Tuhan. Ya, atau mau yang 250 tahun? Saya rasa capek ya AI ya. Capek loh. Saya nanya sama AI gitu ya. Kalau saya pelayanan di luar saya tanya AI umur berapa? Wow udah 90 Yuli. Wih AI masih kuat, capek. Dia ngomong gitu. Capek Yul. Siapa bilang enak? Aduh ini gaptek saya. Aduh pakai handphone saya udah gak bisa dah. Bunyi aja saya gak bisa ngangkat. Saya kan lahirnya lagi zaman Belanda tuh. Gitu. Ya bener juga ya saya pikir-pikir ya. Nanti kalau kata 200 tahun lagi saya umur, mobil udah terbang-terbang saya lebih bingung lagi ya. Jalan udah pegel gak mungkin dong, didengkul kuat ya kan. Pasti kan, akhirnya orang bilang capek, betul gak? Kita pasti pulang gak? Pulang gak? Pulang. Tapi kalau engkau dan saya tahu bahwa jalan keselamatan dalam Yesus, engkau tahu kemana engkau pulang. Pastikan itu. Jadi di dunia ini selama kita berkemah, jangan jahat sama orang. Ya dong, jangan ngerasa ini punya saya. Kemah ini, tanah itu punya saya. Enggak, yuk harus pergi. Rumah lu bukan di situ, rumah kalian bukan di situ, betul? Nah itu berkata bahwa Paulus bilang, karena kami tahu jika kemah kediaman kami ini dibongkar, di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat. Amin. Haleluya. Pastikan yakin dulu ya. Oke, selanjutnya yang kedua. Keselamatan dalam Kristus itu pasti karena yang kedua, jelas jalannya siapa? Yesus. Saya tadi lewat jalan tol. Saya gak melayang. Saya memang sempat lihat pesawat. Tapi saya tahu itu pesawat itu pasti menuju entah itu ke Jogja entah kemana. Gak ke sini. Tetapi ada jalan ditempuh, betul gak? Ya kan? Kalau tujuannya ke sini, saya lewat tol. Gak mungkin saya lewat mana naik pesawat, muter-muter gitu. Ngaco-ngaco aja kayak sakit seno. Tetapi saya jalan, ini jalan. Pada waktu Bapak Ibu Saudara mau ke sini ke depan, ada jalan gak nih? Ada jalan. Nah Tuhan berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi keselamatan dalam Kristus itu pasti karena apa? Karena Yesus jalannya, gak ada jalan yang lain. Saya pastikan Bapak Ibu Saudara, kalau bilang bahwa banyak jalan menuju Roma, tapi keselamatan cuma satu di dalam Yesus Kristus. Yesus datang ke dunia ini tidak mendirikan agama. Tidak. Kristen berarti pengikut Kristus, bukan pemeluk agama Kristen. Saya pastikan Yesus datang ke dunia ini tidak, lagi-lagi tidak mendirikan agama. Yesus membawa keselamatan. Jadi enggak pede gitu loh. Saya orang Kristen saya pasti masuk surga. Tapi kalau kita bilang saya pengikut Kristus, saya pasti masuk surga. Ya kan ngikut Yesus dong. Yesus pernah ada di neraka aja aman. Pokoknya aman-aman aja deh. Gitu. Amin Bapak Ibu Saudara. Pastikan keselamatan yang kau pegang sekarang. Jangan ditukar dengan apapun. Kita tinggal di kemah. Sementara kita akan dapat rumah kekal di rumah Bapa di surga. Siapa yang mau rumah? Saya mau. Orang kadang-kadang punya rumah 3 juga kurang. Ya kan? Tapi kita pasti masuk surga. Karena apa? Jalannya Yesus. Oke, sampai di sini paham ya?
Ini temanya memang agak doktrinal nih. Tetapi saya suka ini. Pada waktu saya bicara tentang Yesus, saya bangga dengan dia. Yesus itu luar biasa. Dia mau pusing-pusing ngurusin kita loh. Dia mau peduli sama kita. Apa yang kelihatan mustahil aja mungkin bagi Tuhan. Jadi yang terakhir nih, slide selanjutnya. Bapak Ibu Saudara sering lihat gambar ini? Sudah tahu ceritanya? Ada beberapa tahu ya. Gambar ini, suatu hari pelukisnya bilang begini. Ini gambar udah komplit. Wah, para ahli pelukis biasa kan, kalau komentator lebih jago dari yang bikin ya kan. Kayaknya ada yang kurang. Bapak Ibu Saudara bisa lihat ada yang kurang di gambar ini? Coba lihat di bajunya Yesus kah? Gitu. Ada di handle pintunya. Jadi lihat itu. Ini gak wajar punya pintunya. Di mana-mana pintu bisa didorong, bisa ditutup. Kalau zaman sekarang begitu kan, zaman dulu kagak ada pintu begitu. Pintunya ada gini ya, ada kunci ya, pegangan. Tetapi itu gak ada tuh. Wahyu 3 ayat 20 berkata, lihat, aku berdiri depan pintu dan mengetuk. Barang siapa yang membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya. Tuhan punya kuasa untuk dobrak? Punya. Dobrak aja, cepetan gue mau masuk. Tapi Tuhan gak lakukan itu loh. Berapa tahun dia berdiri di muka pintu hatimu? 20 tahun. Jadi Kristen dari lahir namanya udah Yakobus, Yohanes, Petrus. 3 nama jadi 1. Terserah mau dipanggil Petrus boleh, Yohanes boleh, Yakobus boleh. Boleh aja. Tetapi kelakuannya tidak seperti anak Tuhan. Kelakuannya, hidupnya tidak seperti pengikut Kristus. Gelap. Bapak Ibu tahu kalau gelap? Tabrak sana, nabrak sini, bini orang ditabrak, laki orang ditabrak, suami orang ditabrak. Gelap, gak kelihatan. Gak pakai baju, gak malu. Gelap kok. Betul gak? Ngakunya Kristen. Yesus sabar mengetuk pintu hatimu. Anakku, biarkan aku masuk. Bertahun-tahun. Dan pada waktu engkau bilang, mari masuk, mari masuk, masuk hatiku. Ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku. Ya Yesus. Sudahkah engkau mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hatimu? Atau engkau semu? Pada waktu engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidupmu pasti berubah. Pasti berubah. Engkau tahu ada Dia di hatimu. Masalahmu menjadi masalah Dia. PR hidupmu menjadi PR-nya Dia. Tempatkan Yesus di posisi yang layak. Sehingga pada waktu engkau masuk ke dunia ajab-ajab, engkau malu ada di Yesus di sini. Masa mau dibawa? Pada waktu engkau mau berkata kasar, binatang keluar, engkau mulai kagak berani. Enggak enak, ada Yesus di sini. Tadi pagi saya bawa renungan tentang Yusuf. Dan saya teringat sekarang. Yusuf disertai Tuhan. Pada waktu itu Tante Ponti goda-goda dia. Iya kan, ucup-ucup. Ganteng. Si muda umurnya 30-an. 20-an sekian lah waktu di rumah Tante Ponti. Aduh, mana masih bagus lagi si Yusuf. Kata Ucup begini, jangan nyonya. Kata Tuhan, semua boleh. Saya makan sehari 20 kali juga boleh. Saya mau jungkir balik, salto-salto boleh. Boleh apa aja. Saya pecat karyawan nyonya juga boleh. Tapi kata Tuhan, jangan istri saya. Begitu loh ngomongnya Yusuf. Saya takut kepada Allah. Yusuf tidak bilang takut kepada Potifar. Tidak. Karena Potifar pasti akan mengecewakan Yusuf. Tetapi Yusuf hanya takut kepada Allah. Jadi langkah hidup Yusuf, dimanapun dia berada, di penjara, dibuang sama saudaranya, Yusuf gak pernah marah. Karena Yusuf tahu bahwa ada rencana Tuhan yang besar. Mungkin saat ini engkau sedang masuk dalam kekelaman. Mungkin saat ini engkau pekerjaan gak jelas atau apapun juga mungkin kita dengar PHK di sana sini. Bapak ibu saudara, engkau masih punya Tuhan Yesus dalam hidupmu. Engkau masih punya Tuhan yang besar. Buat mati di kayu salib menebus dosa kita aja dia mau. Apalagi untuk memberkati engkau. Yusuf hari malam-malam atau tadi pagi tuh.
Dia mungkin masih di penjara, siang-siang dipanggil. Karena Firaun ngimpi. Oh iya ingat kata juru minum, ada Yusuf di penjara panggil, itu mungkin jam 2 siang. Tapi pagi Yusuf masih di penjara. Dan dia setelah ketemu Firaun, dia gak kembali lagi ke penjara. Saat itu diangkat Firaun untuk menjadi orang kedua di Mesir. Kita gak pernah tahu kapan Tuhan memberkati kita. Pastikan engkau dan saya siap diberkati Tuhan. Kalau masalah masih siap. Diberkati Tuhan siap apa enggak? Yusuf siap. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Saya selalu bilang, jangan pernah tukar Yesus dengan apapun. Jangan. Saya tidak fanatik dengan agama. Enggak. Saya juga enggak masalah dengan agama Kristen tuh saya enggak masalah. Saya enggak peduli dengan sinode-sinode. Tapi saya peduli dengan hatinya Yesus. Dimanapun Yesus, kemana saya ikut aja. Karena saya pengikut Kristus. Dan saya belajar untuk terus seperti Yesus. Kan pengikut ya. Betul gak? Harus sama dong. Saya lihat aja Kobrai sama Pak Purwa sama. Orang anaknya. Bapak Ibu anak Tuhan bukan? Coba lihat kiri kanannya, anak Tuhan bukan itu? Anak Tuhan. Ganteng ya, cakep ya. Kan bapaknya ganteng. Iya kan? Baik gak? Baik. Kenapa? Bapaknya baik. Tapi kalau suka bohong, suka korupsi, nah tanya deh bapaknya siapa. Ya, jangan bilang anaknya Tuhan. Paham Bapak Ibu Saudara? Pulang dari Sabat ini, kita membawa satu kebenaran. Bahwa saya pengikut Kristus. Saya yakin sudah deh, yakin. Bahwa Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup. Nggak ada yang berani ngomong kayak gitu kalau bukan Yesus. Dan Yesus aja yakin karena dia yang punya surga, dia bolak-balik aja ke surga. Ya kan? Jadi kalau Bapak Ibu masih ragu soal kekristenan, soal Yesus, Bapak Ibu harus coba koreksi hubunganmu dengan Tuhan Yesus. Lihat, Yesus berdiri di muka pintu dan mengetuk. Berapa lama? Mau dibiarkan berapa lama Yesus berdiri di muka pintu dan ngetuk. Dia punya kuasa untuk dobrak, tapi dia gak mau. Pada waktu dia mati di kayu salib, dia memberikan kita free will, kebebasan untuk memilih. Temanya emang agak lumayan Bapak Ibu Saudara. Dan saya bangga. Waktu saya remaja, papa saya sering ulang kan, mama saya meninggal pada waktu saya usia 17 tahun. Dan mama saya mati muda, 41 tahun meninggalnya. Papa saya entah di mana dia berada. Lari-lari galau. Dia pikir anaknya gak galau, dia doang yang galau. Dia kagak pulang sebuah bulan sekali. Saya bingung bagaimana kehidupan selanjutnya. Tapi saya tahu persis. Dari anak-anak saya udah mengenal tentang Yesus. Diceritakan betapa baiknya Tuhan. Dan saya mulai tumbuh dengan takut akan Tuhan. Bikin salah banyak. Bikin kecewa sering. Saya sering juga nyalipin Tuhan saat itu karena saya gak menyadari arti kekristenan. Yang penting saya udah sabat, udah aja aman. No. Sabat ini hanya untuk kita belajar. Tetapi praktek sebenarnya adalah di kehidupanmu sehari-hari. Praktek sebenarnya adalah di mana kau bekerja, di tempat kau bekerja, di tempat kau bergaul, di mana kau punya komunitas, itulah praktek hidupmu sehari-hari. Kau tahu kebenaran. Gak perlu bersaksi, gak perlu gini. Jadi kita mari buka ayat, nih ayat percaya, ayo masuk surga. Gak usah. Kalau kelakuan kita gak benar, yuk kita perbaiki dulu. Terima Yesus, perbaiki hidupmu. Orang akan lihat, kok yuk punya masalah banyak, masih bisa tersenyum. Mulai saksikan. Sebab aku punya Tuhan yang besar. Yang tidak pernah lupa atas janjinya. Kenalin dong siapa? Yesus Kristus Tuhan. Tuhan berkati kita.